Silakan. Malam Pak Yohan. Malam Ibu Swanti. Itu apalanya panjang benar, Mary. Siapa tuh yang ngasih kemarin? Silakan Bu, mulai. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh bersama-sama berkumpul dalam ibadah Zoom fellowship kita ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan memelihara hidup kita. Kita mau nyanyikan satu lagu, kita mau angkat pujian penyembahan kita pada Tuhan. Hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, Ini kok begini Martin? ku persembahkan kepada Yesusku. Kita angkat puji-pujian kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tak pernah melihat kami apa yang ada pada kami. Kau menerima kami apa adanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah Dia, puji Dia. Terima kasih Tuhan. Biar ini menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kalau ini yang paling sederhana yang bisa kami lakukan Tuhan Yesus. Biar Engkau berkenan ya Bapa di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, haleluya. Inilah persembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan oleh-Mu ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa di sorga. Inilah hati dan pikiran kami. Kami berusaha untuk membangun mezbah di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus Bapa di sorga.
Berkenanlah Engkau melawat kami satu persatu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau bantu ya Bapa. Yang dalam susah sedih ya Bapa Kau hibur. Tuhan, Engkaulah jawaban. Engkau yang tidak bisa dilihat oleh dunia ini, tapi kami bisa melihat-Mu itu karena kuasa iman yang daripadamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu yang selalu menyertai hidup kami ya Bapa. Sekelebat saja kami jauh daripadamu ya Bapa. Tidak bisa kami berdiri sampai seperti saat ini. Terima kasih Allah yang berkuasa. Terima kasih Allah yang sudah mengenal kami sebelum kami ada di janin ibu kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau pasti membuka semua jalan keluar pergumulan kehidupan kami ya Bapa di sorga. Apapun berita di luar sana Tuhan mengenai kehidupan di masa yang akan datang. Yang kami lihat adalah berpengharapan dengan Engkau ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sebentar mau mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu ya Bapa untuk mengungkapkan isi apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Sehingga kami semua diberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, beracaralah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Kita mau puji-puji Tuhan Yesus, kita mau nyanyikan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, yeah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Amin. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Shalom semuanya. Salam sehat selalu. Ini saya mau bersaksi ya. Kemarin saya menyaksikan cucu saya yang begitu luar biasa bahagia. Kedua belah pihak kita bisa bersatu pada hari Sabtu ya. Cara kita sanggitan, kalau Sundanya itu seserahan lah maksudnya gitu. Begitu luar biasa ya, luar biasa lah. Kita sukacita, damai sejahtera. Bagi saya seorang nenek-nenek, saya juga merasa bahagia, sukacita banget. Saya juga bersyukur selamanya persaudaraan lebih erat lagi, lebih dahsyat lagi keluarga ini, kedua belah pihak. Saya minta kepada Tuhan kasih yang terbaik, yang lebih dahsyat lagi ya. Nah itu. Nah, kedua, saya pun melihat, saya datang ke Jakarta, nginep di rumah anak saya yang pertama di Karawaci, dapat 3 hari 2 malam.
Saya lihat keluarga anak saya begitu bahagia sama anaknya, sama cucunya. Kita sebagai nenek-nenek sangat luar biasa sukacitanya, bahagianya kita juga melihatnya. Nah, sesudah Sabtu, sudah sanggitan itu, saya ikut sama Pak Johan, sama Ibu Mary ke rumah Pak Johan di Bekasi. Dapat 3 hari 2 malam juga. Ya, saya berterima kasih ke Tuhan ngelihat Pak Johan sama Ibu Mary juga ya memang senang banget ya, suka hati anaknya mendapat jodoh yang terbaik. Kita juga ikut senang lah, bahagia, sukacita dalam Tuhan. Dan yang lebih bahagia lagi, saya bisa ibadah di Gereja Immanuel yang sekarang. Dulu saya lagi lagi Pak Adi ada, kalau saya ke Bekasi memang sudah saya ibadah. Udah lama bertahun-tahun, tambah COVID juga saya nggak ke sana. Nah kemarin saya ibadah. Nah saya bilang terima kasih ke Tuhan, saya bisa datang melihat Gereja Immanuel di Pasar Modern itu. Nah itulah kesaksian saya ya, Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Ya kita juga sebagai nenek-nenek ini merasa senang kita bisa ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang seiman, yang begitu luar biasa baiknya menerima saya. Nah itu, nah inilah saya mau berterima kasih ke Tuhan. Saya mempersembahkan biarpun suara saya begini, tapi hati saya tulus ke Tuhan untuk menyembah Dia ya. Mau bilang terima kasih. Satu pujian buat Tuhan ini ya pujiannya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Amin. Tuhan memberkati. Amin, Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi? Oke, saya deh. Shalom semua. Shalom. Ya, saya mengucap syukur ya. Tadi mertua saya sudah kesaksian. Ya, saya juga ingin melanjutkannya. Saya bersyukur selalu dan berterima kasih kepada Tuhan ya, yang pertama karena Tuhanlah semuanya bisa berjalan dengan lancar, acara sanggupnya Fani. Dan saya juga berterima kasih untuk semua keluarga besar Betani Jemaat Immanuel, untuk semua dukungan doanya. Ya, semua acaranya dari awal hingga akhir ya berjalan dengan lancar, diberikan cuaca yang terbaik ya.
pada saat datang kita tidak hujan, tapi pas akhirnya mau selesai baru hujan, memberikan berkat ya yang luar biasa. Hujannya deras dan ya saya bersyukur semua keluarga besar bisa hadir dalam keadaan sehat. Ya saya percaya hanya Tuhanlah yang dapat membalas segala kebaikan keluarga Jemaat Immanuel di tempat ini. Berkat dukungan doanya, biar Tuhan berkati dengan berkat-Nya yang berkelimpahan. Dan saya percaya kasih Tuhan sungguh luar biasa jika kita terus berharap kepada Tuhan. Saya percaya apapun kerinduan kita di dalam kehidupan ini, baik untuk keluarga besar atau keluarga Jemaat Immanuel, saya percaya kalau kita serahkan di dalam tangan kasih Tuhan, pasti semuanya Tuhan kasih yang terbaik. Dan saya percaya juga nanti tiba saatnya, nggak terasa ya waktu sebentar lagi Fani akan merayakan pernikahannya. Ya saya juga kembali untuk meminta dukungan doa. Saya percaya hanya kekuatan doa saja yang dapat melancarkan semua acara resepsi Fani pada hari Minggu, baik resepsi, pemberkatan, tuang teh, semuanya terjadi pada hari Sabtu nanti tanggal 3. Ya tetap saya minta dukungan doa untuk acara demi acara, biar semuanya Tuhan kasih jalan dilancarkan semuanya tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dukungan doa yang kami perlukan untuk acara Fania pada tanggal 3 nanti. Ya, itu aja kesaksian saya. Saya bersyukur selalu kepada Tuhan untuk semua berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Oke, Tuhan Yesus berkati. Amin. Menjadi berkat buat kita semua. Saatnya kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Satukan hati dan pikiran kita, biar Tuhan mampukan hamba-Nya untuk mengungkapkan isi hati Tuhan buat kita semua, buat masing-masing kita. Kita mau angkat satu pujian tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir, Kau dapati aku tetap setia. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan, Tuhan selidiki hatiku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap
setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Berikan ruang dan waktu buat hambanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk menikmati hasil ciptaan yang Kau berikan ya Bapa. Melalui nafas kehidupan kami ya Bapa, Engkau saat ini masih menyayangi kami, masih mencintai kami ya Tuhan, sehingga kami saat ini ya Tuhan dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami ya Tuhan, untuk terus memuji memuliakan nama Engkau ya Allahku. Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berperan ya Bapa, biarlah hati kami dikuasai oleh Roh-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti akan pesan Engkau pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan, para jemaat, baik kesehatan, perekonomian, keluarganya ya Tuhan, Kau yang menyertai kami, Kau yang memberikan kekuatan kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Ya, tadi sungguh kesaksian yang ya luar biasa ya. Walaupun ini semua kesaksian pada malam hari ini dari keluarga saya semua, saudara ya. Tapi tidak terlepas dari hadirat Tuhan yang begitu berperan di dalam kehidupan kita masing-masing ya, saudara. Saya melihat ya puji nama Tuhan dari perkembangan dari mama saya, sungguh luar biasa. Saat ini dia bisa memberikan berkat kepada kita semua melalui kesaksian, baik itu kesaksian di dalam kehidupan maupun kesaksian di dalam puji-pujian, saudara ya. Waktu dulu sih jangankan untuk berbicara 5 atau 10 menit, ya 1 menit aja dia kayaknya sulit sekali, saudara. Tetapi ya puji nama Tuhan, saat ini mama saya ya bisa untuk membagikan berkat, saudara ya. Begitu juga kita semua, saudara, di sini kita satu keluarga, jadi tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah malu-malu. Jangan berpikir, saudara, suaranya jelek ya, atau kata-katanya tidak tersusun rapi, tapi itu semua biar Tuhan yang menilainya, saudara ya. Tuhan menilai dari hati, bukannya dari ucapan, bukannya dari lagu pujian yang sangat-sangat merdu, bukan, saudara, tetapi dari hati kita ya. Oleh sebab itu, saudara, puji nama Tuhan, saya percaya semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik, saudara, kita akan melanjutkan di dalam pelajaran kita, saudara ya. Kita akan belajar, kita akan diskusi, saudara, tentang Musa ya di dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan. Ya. Mohon dibantu tim media karena kacamata saya lupa, saudara, biar mohon dibantu oleh tim media ditampilkan di ayat Keluaran 34. Kita akan melanjutkan 34 ayat 5 sampai 7 dulu, saudara ya. Kemarin kita sudah kita
belajar bersama-sama tentang Keluaran 1 ya, Keluaran 34 ayat 1 sampai 4 itu pernyataan perintah Tuhan kepada Musa agar supaya bangsa Ayat berapa, Om? Ayat berapa? ayatnya yang 30 Keluaran 34 ayat 5 sampai 7. Ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang Keluaran 34 ayat 1 sampai 4 di mana Tuhan memerintahkan Musa untuk memahat dua loh batu, saudara, karena Tuhan ingin memulihkan keadaan atau hubungan ya dengan bangsa pilihannya yaitu bangsa Israel. Karena pada waktu sebelum ini bangsa Israel telah menyakitkan hati Tuhan ya. Jadi pada saat ayat di sini Tuhan memerintahkan kepada Musa agar membuat dua loh batu, saudara ya. Nah, sebelum saya masuk baca firman Tuhan, ini saya akan melihat tentang loh batu itu apa sih, saudara. Nah, kalau saya melihat ya dari keterangan bahwa loh batu itu adalah loh asyahadat, saudara ya. Asyahadat atau lempengan batu ya, yang agak bukannya batu biasa, saudara, tetapi kalau seandainya saya lihat di gambar itu batu lempengan, saudara ya, kalau agak lonjong, saudara ya. Nah, itu nanti batu itulah yang Tuhan akan menulis lohnya perintah Tuhan itu di dua loh batu itu, saudara ya. Nah, di dalam bahasa Ibraninya itu disebut habrit ya. Itu dua loh batu ini ya, atau tablet ya, tablet batu itu dalam bahasa Inggrisnya, saudara ya. Nah, tablets of stone ya, itu bahasa Inggrisnya. Nah, ini merupakan dua batu istimewa yang ditulisi dengan 10 perintah Allah, saudara. Ya, jadi dua loh batu itu nantinya akan ditulis oleh jari Allah, saudara ya. Karena dua loh batu yang pertama itu sudah dipecahkan oleh Musa karena melihat tingkah laku dari bangsa Israel yang sangat-sangat menyakitkan Tuhan, saudara ya. Apa ya, saudara? Masih ingat, saudara? Yaitu menyembah anak lembu emas ya. Ini kita harus hati-hati, saudara ya. Tuhan tidak suka, saudara ya. Tuhan tidak suka kita itu menyembah sesuatu hal ya. Bukannya soal patung saja, tetapi mungkin dari keadaan kita ya. Mungkin keadaan kita, mungkin ekonomi kita, mungkin kesehatan kita, Tuhan itu tidak mau kita melihat hal itu. Ya. Itu yang kita harus tekankan. Jadi walaupun bagaimanapun keadaan kita, selama kita masih diberi kesempatan untuk layanilah Tuhan. Ya. Layani Tuhan. Kecuali ya waktu Pak Darman ya pernah memberikan kesaksian. Dia sudah berangkat ke gereja ya, di tengah perjalanan dia sampai sakit lambungnya, saudara, dan sampai pucat. Nah, itu pun itu dikecualikan. Karena kenapa, saudara ya? Kita pun harus melihat karena itu sudah di luar batas kemampuan manusia. Seandainya dilanjutkan itu mungkin takutnya ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Terkadang Tuhan mengizinkan, saudara, untuk melarang kita berangkat ke suatu tempat, ya, dengan berbagai cara, karena Tuhan itu menyayangi kita agar kita mungkin tidak
berangkat ke sana, mungkin ada sesuatu yang akan terjadi, saudara. Nah, itu kalau seandainya itu dekat dengan Tuhan, saudara. Ya, dekat dengan Tuhan itu Tuhan pasti memberitahukan, memberikan tanda, saudara. Kamu jangan ke sana, ya. Nah, kalau seandainya ini ya perbedaannya. Kalau seandainya kita di luar Tuhan atau kita melayani Tuhan setengah-setengah, ya Tuhan pun ya setengah-setengah, saudara, ya. Jadi Tuhan itu tergantung kita, saudara. Kalau kita benar-benar melayani Tuhan, ya. Saya terus mengatakan Matius 6 ayat 33, saudara, ya. Itu karena kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Itu pasti ayat selanjutnya Tuhan akan genapi, saudara. Yaitu apa? Semua, ya, segala sesuatunya akan ditambahkan, saudara, ya. Yang penting kita berfokus kepada Tuhan, ya. Nah, kita akan baca di ayatnya yang kelima, saudara, ya. Nah, ini tentang apa, saudara? Ayat yang kelima sampai yang ketujuh ini tentang pernyataan Tuhan. Ya, saya rangkum, ya, pernyataan Tuhan, ya. Jadi ini ada beberapa yang saya rapat rema di dalam ayat ini. Jadi ada beberapa bagian, saudara. Yang pertama, Tuhan memerintahkan kepada Musa. Jadi apa? Segala sesuatunya, apapun, segala perbuatan kita, kita harus mempertanggungjawabkan. Ya, oleh sebab itu Musa harus pertanggungjawabkan. Karena kenapa? Karena dia memecahkan batu loh yang pertama. Ya, itu sangat luar biasa, saudara. Harus naik ke gunung membawa 2 loh batu tanpa pegawai atau bujang, ya. Waktu yang pertama dia ada Yosua, tapi sekarang Tuhan memerintahkan sendiri, saudara. Ya, sungguh luar biasa itu, dia mengangkat sendiri, saudara. Musa seorang yang berpendidikan, ya, seorang pangeran. Musa seorang orang yang kaya, saudara. Tetapi Tuhan tidak melihat hal itu, saudara. Ya, Tuhan menyuruh Musa angkat itu batu, buat batu, saudara, ya. Nah, di ayat yang kelima, dikatakan demikian, turunlah Tuhan dalam awan, ya. Turunlah Tuhan dalam awan. Saya ini terus meminta hikmat, saudara, kenapa Tuhan turun dalam awan, saudara. Ya. Nah, ternyata sebelum ayat ini Tuhan nyatakan, ternyata Tuhan memberikan pernyataan kepada Musa karena bangsa Israel atau umat manusia itu sudah berdosa, sudah menyakitkan Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak bisa langsung melihat Tuhan, ya. Jangankan untuk melihat bertatap muka, saudara, melihat sinarnya aja itu kita tidak sanggup, saudara. Oleh sebab itu, karena Tuhan ini sangat pengasih dan penyayang, dia berusaha untuk menjalin komunikasi dengan umatnya, ya, walaupun dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dalam awan. Jadi ada selaputnya, saudara, ya, untuk supaya Musa itu tidak binasa, saudara, ya. Lalu berdiri di dekat Musa serta menyerukan Tuhan. Nah, ini tadi saya berpikir ini ayatnya apa, ya? Artinya apa? Turunlah Tuhan, ya. Tuhan sudah turun, Tuhan sudah berdiri dekat Musa, tetapi Tuhan menyebutkan dirinya Tuhan. Nah, ini saya terus tadi dari ya 6:30 ya, merenungkan ini firmannya apa maksudnya, saudara, ya. Kok Tuhan menyebutkan nama Tuhan gitu kan? Nah, saya mendapatkan rema di dalam hal ini pun
ya, bahwa apa artinya saudara, Tuhan ingin menyatakan dirinya, bahwa yang berdiri, yang berada dekat dengan Musa itu adalah Tuhan. Karena kenapa? Karena pada saat Tuhan turun, Musa itu tidak dapat melihat, saudara, karena sinar kemuliaannya. Ya, nanti di ayat selanjutnya tuh kita bisa lebih jelas lagi, saudara, ya. Oleh sebab itu Tuhan menyerukan bahwa aku ini Tuhan, gitu. Aku ini ada Tuhan, ya. Terkadang kan suka ada malaikat, tetapi ini Tuhan menyatakan aku ini Tuhan. Tuhan sendiri yang turun, ya. Lalu ayatnya yang ke-6. Ya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, kan? Nah, Tuhan sendiri berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi di sini ayat ini Tuhan ingin memberikan pernyataan kepada Musa, ya, bahwa Tuhan itu adalah penyayang, Tuhan itu adalah pengasih, Dia panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi kita janganlah melihat ke belakang, ya, artinya Tuhan memerintahkan kepada Musa pada saat di situ, janganlah engkau melihat ke belakang. Memang di belakang sebelum ini bangsa Israel, ya, telah menyakitkan hati Tuhan, tetapi Tuhan adalah penyayang, ya, panjang sabar, ya, pengasih, ya, berlimpah kasihnya dan Dia setia, saudara. Karena kenapa? Karena Tuhan adalah sang maestro, yaitu sutradara, saudara. Nah, kita ini adalah murid-muridnya, anak-anaknya. Walaupun kita, ya maaf saja, ada mungkin anak Tuhan yang terjatuh, ya, tergeletak, saudara perhatikan. Apabila masuk di dalam hadirat Tuhan, dia tidak akan tergeletak. Itu janji Tuhan. Walaupun ekonomi sesulit apapun juga, asalkan kita masuk di dalam firman Tuhan, dia tidak akan tergeletak, saudara. Ya, itu janji Tuhan. Dan ingat, janji Tuhan bukannya memberikan kekayaan, bukannya memberikan sesuatu yang wah gitu, bukan, saudara. Tetapi janji Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala apapun juga di dalam dunia ini, saudara. Ya, jadi di sini pernyataan Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu panjang sabar. Ya, ini pernyataan Tuhan. Jadi saudara, ya, dan saya janganlah melihat ke belakang. Ya, mungkin ke belakang kita membuat sesuatu hal yang mungkin menyakitkan siapapun, gitu kan. Nah, mulai saat ini kita harus melihat ke depan, kita berlutut di hadapan Tuhan, karena Tuhan, tangan Tuhan selalu terbuka untuk anak-anaknya yang ingin datang, ya, yang ingin datang, ya. Ini digarisbawahi, yang ingin datang. Kalau tidak mau datang, silahkan. Tuhan tidak memaksa. Itu otoritas dari manusia. Ya, otoritas dari manusia. Tetapi Tuhan merangkul orang yang datang. Ya, merangkul. Nah, ayatnya yang ke-7. Nah, ini sesi yang pertama, ya, di malam ini, ya, di ayat yang terakhir, ya, pernyataan Tuhan. Lalu Dia mengatakan yang meneguhkan kasih-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Nah, ingat, saudara, ayat selanjutnya, ya. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ya. Artinya orang benar pun tidak terluput dari hukuman, saudara. Ya,
tidak terluput ya, kita harus pertanggungjawabkan segala sesuatu perbuatan kita, karakter kita, saudara, sebelum kita bertobat, saudara. Ya, oleh sebab itu kenapa, saudara, kalau seandainya kita lihat ya ada beberapa mungkin anak Tuhan hidupnya selama dia belum mengenal Tuhan, enjoy saja, senang-senang saja. Tetapi masuk di dalam Tuhan, kok kayaknya masalah demi masalah itu ada, saudara. Kok kenapa saya sudah pelayanan, saya sudah menyanyi, saya sudah memberitakan firman, tetapi kok masalah selalu timbul di dalam kehidupan saya, misalkan gitu. Nah, itu adalah akibat perbuatan masa lalu, kan? Mungkin ada perbuatan masa lalu yang belum selesai, saudara, yang mungkin menyakitkan hati seseorang, atau yang lebih fatal lagi menyakitkan Tuhan, kan? Menyakitkan Tuhan. Makanya ya puji nama Tuhan, saudara, kita semua orang-orang yang takut kepada Tuhan, ya. Nah, kemarin ya tadi sudah ada kesaksian ya, di mana saya sebetulnya waktu minggu yang kemarin ya di ibadah raya itu kalau seandainya mau melihat fisik itu sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Ya. Kita berangkat itu di hari Jumat malam, saudara. Nyampe di Tangerang ya, Bu, ya mungkin ada berkat saudara di sana ya, saya tidak sebutkan, nanti saudara tanya saja saudara, sehingga saya harus kami sekeluarga ya, termasuk ya ada ipar saya ya, tidurnya agak larut malam saudara ya, mungkin sekitar jam 12 jam 1 malam. Nah, jam 3 atau jam 4 ya, sekitar jam 4 itu harus make up, saudara. Berarti cuman istirahat sekitar 3 jam, ya. Setelah itu kita ya sanggit, ya. Setelah sanggit ya kita saya harus berangkat lagi ke undangan, ya, karena ada sesuatu saudara, ya, yang menikah, saudara, kita harus hadir. Kita hadir sampai jam 9, sampai Bekasi itu sekitar jam 11, saudara, ya, jam 11 malam. Kalau seandainya dilihat dari letih, ya letih, saudara, tetapi kita semua masuk dalam hadirat Allah, saudara, dan itu semangatnya luar biasa sehingga rasa lelah, rasa capek itu tidak ada, saudara, ya. Oleh sebab itu justru dengan kita masuk ya, kita ke gereja, kita memuji, menyembah nama Tuhan, Tuhan memberikan semangat yang baru, saudara, ya. Begitu juga kita, saudara, ya. Jadi saudara, apabila saudara ya di mana ada waktunya untuk menyembah nama Tuhan, datanglah saudara dengan hati yang mengucap syukur, hati yang bersukacita, saudara, ya. Itu pasti, saudara, itu berkat-berkat akan mengalir, saudara, ya. Jadi ingat, saudara, jangan sekali-kali saudara menyalahkan Tuhan apabila saudara mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di hari-hari saat ini, saudara. Justru kita harus koreksi, saudara, ya. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ya? Banyak sekali anak-anak Tuhan kalau seandainya mengalami sesuatu, kok Tuhan mencobai, dan bahkan iblis mencobai. Sebetulnya kalau seandainya kita belajar di Alkitab, itu iblis tuh tidak ada kuasa, saudara, ya. Tidak ada kuasa. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kuasa kita lebih besar dari iblis, saudara. Nah,
Kenapa timbul dari masalah? Karena dari pikiran kita, hawa nafsu kita. Nah, itulah iblis yang dapat menyerang dari pikiran kita, saudara. Jadi hati-hati, saudara ya. Nah, lalu ayat selanjutnya ya. Tadi tidak melepaskan, tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan, nih, ini apa bagi orang tua ya, ini harus dipegang, saudara. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, inilah yang saya beberapa hari yang lalu memberitakan bahwa segala tindakan kita, segala perbuatan kita saat ini akan dirasakan oleh anak-anak kita sampai cucu kita ya. Di sini dituliskan sampai keturunan yang ketiga dan keempat ya. Jadi ini hati-hati saudara bagi orang tua. Mungkin saudara ya tidak merasakan apa-apa saat ini ya. Berbuat sesuatu saudara tidak ya enjoy saja, nyaman-nyaman saja, tapi ingat saudara, perbuatan karakter apapun juga atau dosa apapun juga itu akan terbawa kepada anak-anak saudara ya. Inilah yang harus kita pahami saudara. Makanya jadi orang tua ya, saya kalau seandainya bawa firman Tuhan ya mungkin agak keras saudara, tapi ini untuk kebaikan kita. Apalagi ini anak-anak saudara ya. Semua orang tua ya, semua orang tua ingin anak-anaknya berhasil, ingin anak-anaknya bahagia. Nah, tetapi hanya bicaranya saja, tidak ada perbuatannya. Nah, banyak sekali anak-anaknya pada saat dewasa timbul masalah, saudara ya. Tetapi kalau seandainya saudara masuk di dalam hadirat Allah, lihat saudara, perbedaannya. Ya, perbedaannya kalau seandainya kita masuk dalam hadirat Allah, anak-anak kita itu akan disertai. Apapun anak-anak kita, saudara, yang dicita-citakan, Tuhan akan genapi, saudara. Ya. Saya pun tidak nyangka, saudara. Ya. Saya pun tidak menyangka, ya, bahwa Fania ya mungkin sebagian besar sudah tahu waktu kecilnya itu bagaimana saudara ya. Itu yang namanya dideketin sama orang itu nangis saudara, itu cengeng sekali saudara ya kan. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan menarik keluarga saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam rencananya. Sehingga saatnya saudara Fania ya kan ya diberkati oleh Tuhan, apapun yang dia cita-citakan Tuhan genapi. Memang tidak sekaligus ya, sekaligus ada tidak saudara, tetapi memang melalui proses. Tetapi proses Tuhan sungguh enak saudara. Luar biasa. Enak sekali saudara ya. Walaupun ya kita sekeluarga makannya hanya bayam, ya kan? Ketemu daging itu sebulan sekali sudah bersyukur, saudara. Tetapi itu kalau masuk dalam hadirat Tuhan, wah itu enak sekali, saudara, ya. Jadi ya bukannya steak lagi, tetapi lebih dari steak, saudara, ya. Makanya kenapa kita ya kalau seandainya bisa itu makan ya sebelum pandemi kita makan kayak semacam botram gitu kan, itu sungguh luar biasa saudara ya, walaupun hanya makan Indomie dengan tempe ikan asin, tetapi dengan berkumpul dengan saudara-saudara seiman ya itu luar biasa sekali saudara, lebih nikmat saudara ya. Nah itulah saudara, inilah pesan saudara bahwa orang tua janganlah egois. Ya. Saya pun belajar, saudara. Saya pun belajar. Karena kenapa?
tingkah laku, ya kan, perbuatan, karakter, ya kan. Kalau seandainya bisa dibilang amal, itu amalnya, gitu kan, itu akan terbawa kepada anak-anak sampai cucu, sampai keturunan ketiga dan keempat. Sebaliknya pun, kalau seandainya karakter kita kurang bagus, ya kan, sering menyakitkan orang, ya kan, saudara, itu akan terbawa kepada anak-anak kita, sehingga anak kita lah yang akan disakiti oleh orang. Ya, hati-hati saudara ini, ya. Makanya inilah yang saya pesankan kepada orang tua. Yuk saudara, kita berubah, ya, kita melihat menatap masa depan. Janganlah engkau melihat masa depan kita, tetapi lihatlah masa depan untuk anak-anak kita, ya. Lihatlah untuk masa depan, apalagi saat ini saudara, zaman teknologi yang luar biasa, ya, yang kita tidak bisa bendung saudara, kita tidak bisa mengawasi 24 jam, kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita, ya. Satu-satunya apa saudara? Bawa anak-anak masuk ke dalam hadirat Tuhan, biar mereka berkreasi, ya kan, walaupun dia mungkin kreasinya dari teknologi, tetapi di situ ada penjaganya saudara, yaitu Roh Kudus saudara. Jadi kita nggak usah capek-capek saudara untuk mengawasi anak kita selama 24 jam, karena kita ada Roh Kudus, anak kita dihinggapi oleh Roh Kudus. Saya percaya saudara, itu jalan-jalan yang di luar firman Tuhan itu pasti akan terhindari saudara, ya. Oleh sebab itu saudara, kita perlu belajar, ya, belajar tentang firman Tuhan, baik itu mungkin saudara dengarkan, ya kan, khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, ya kan, lalu kita belajar di dalam Alkitab saudara, ya. Nah, lalu yang ayatnya ke-8, jam berapa kan? Jam 9. Ya. Ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian, saudara. Nah, segeralah Musa berlutut di tanah lalu sujud menyembah. Ya kan? Jadi sikapnya Musa sungguh luar biasa, saudara. Ya. Musa langsung berlutut di tanah, ya kan? Walaupun dia tidak melihat, saudara, karena ada awan, ya, dilapisi dengan awan, dia berlutut karena kenapa? Dia mempunyai iman bahwa suara itu pasti dari Tuhan. Tuhan yang datang, oleh sebab itu dia sujud menyembah. Ya. Serta mengatakan apa? Di ayat yang ke-9, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, ya kan? Kalau seandainya bangsa ini diganti dengan saya, ya kan? Sekalipun saya yang tegar tengkuk, ya kan, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Ini sungguh luar biasa, ya kan, dengan kerendahan hati seorang Musa, ya. Karena kenapa? Musa ini membawa suatu tanggung jawab yang luar biasa, yang segala kesalahan, segala tegar tengkuk bangsa Israel dia ambil semua, dia bawa ke dalam hadirat Tuhan. Dia berkata, ya, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, ini adalah pengakuan Musa, ya. Pengakuan Musa bahwa apa? Bahwa memang kita adalah orang-orang yang berdosa, saudara. Memang mungkin tingkah laku kita, mungkin karakter kita menyakitkan Tuhan, ya kan? Nah, kita datang, saudara, meminta ampun kepada Tuhan, ya. Jadi jangan meminta berkat, saudara,
Jangan hanya memikirkan meminta berkat, tetapi lihatlah, ya kan, sebelum engkau diberkati, apa yang telah engkau bisa berikan kepada Tuhan. Apakah engkau dapat merendahkan hati? Apakah engkau berlutut meminta ampun, ya kan, atas kesalahan kita semua? Nah, inilah yang diajarkan oleh Musa, saudara. Musa adalah seseorang nabi yang pada zaman itu imam yang memang kudus, saudara. Yang tingkah lakunya yang luar biasa, saudara. Ini ibaratnya digambarkan adalah sosok sama dengan Yesus, saudara. Tetapi dia rela menanggung segala-galanya, saudara. Ya, untuk datang ke dalam hadirat Tuhan, meminta ampun. Untuk siapa, saudara? Untuk dosa-dosa kami, bukannya dosa saya, saudara. Di sini dikatakan untuk dosa-dosa kami, yaitu untuk semuanya. Ya. Jadi bukannya untuk pribadi saja, saudara. Ya. Dan ambillah kami menjadi milikmu. Ya. Nah, oleh sebab itu, apa ya yang kita takutkan, saudara? Memang kita takut, ya kan, kalau seandainya mendengar berita sana sini. Oleh sebab itu janganlah mendengar banyak-banyak berita di luar, saudara. Lebih baik berita firman Tuhan, ya kan. Yang di luar, ya biarlah yang di luar, saudara, ya kan. Yang di luar boleh kita dengarkan, tetapi jangan sering-sering, saudara. Akhirnya apa? Itu akan menggoncangkan keimanan kita, saudara, kan, ngelihat situasi saat ini, saudara. Nah, lebih baik kita berfokus, ya kan, berfokus kepada anak-anak kita, saudara, ya. Jadi firman Tuhan ya sampai saat di sini, saudara. Nanti kita akan lanjutkan, ya. Kita akan belajar, ya, minimal, saudara, minimal kita membaca seluruh ayat di Alkitab, saudara, ya. Nanti saudara pelajari lagi, ya, meminta tuntunan dalam Roh Kudus, karena masing-masing orang Roh Kudus berperan berbeda-beda, saudara, ya. Ini yang saya mendapatkan rema di dalam Keluaran 3:4, ya, ayat yang ke-5 sampai 9. Nanti saudara baca berulang-ulang, mungkin saudara pun mendapatkan rema yang mungkin yang agak berbeda, tetapi tujuannya sama, saudara, ya. Baik, saudara, kita akan kita tutup di dalam doa, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, di mana pada malam hari ini Engkau telah mengajarkan kepada kami agar kami selalu berserah kepada Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, mungkin kami mempunyai hati yang keras, hati keegoisan kami ya Tuhan, hati sombong ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami semua rendahkan ya Tuhan di hadapan Engkau. Kami melihat masa depan kami ya Tuhan, khususnya masa depan anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah anak-anak kami ya Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kau pakai ya Tuhan anak-anak kami, karena ini semua milik Engkau ya Bapa. Kepunyaan kami ya Tuhan, Engkaulah sang sumber kehidupan kami, sumber dari segala-galanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, urapi ya Bapa, Roh Kudus-Mu berperan di dalam kehidupan kami, selalu terus mengajarkan kepada kami tentang Injil kebenaran ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami muliakan, yang kami agungkan, yang kami besarkan ya Tuhan nama Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada petugasnya. Firman yang sudah ditaburkan akan menjadi rema dalam hidup kita. Kita masuk pada ayat hafalan. Siapa yang mau duluan? Ayat hafalan hari Rabu, Pak.
Ada yang udah raise hand tuh, Bu Melin. Oh iya, Gio. Ya, Vera sama Gio. iya. Iya boleh. Panjang banget ya. Aduh, semoga nggak ada yang salah. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Siapa tuh? Siapapun juga selain di dalam dia. Siapapun juga selain di dalam dia. Jadi bingung. Ya udah ya, mulai ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang lain. Tidak ada nama yang lain Yang diberikan kepada manusia. diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Terima kasih. Yuk sekarang. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Maju. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan Selamatkan. keselamatan tidak berada di dalam tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Vera, Gio. Tuhan Ya. berkati. Selanjutnya, Filia. Oke. Oke. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Terima kasih, Filia. Terima kasih. Maminya kembali. belum pulang ya? Belum, Mama masih kerja. Oke, lanjut. Oke. Siapa lagi? Bu Livong ya? Ya boleh. Oke, silahkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam kok Dia, sebab di bawah Dia kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Oleh kita dapat diselamatkan. Panjang sih Mama Mary. Siapa tuh yang ngasih kemarin? Yang ngasih siapa, Bu Livong? Siapa tuh ngaku yang ngasih? Pak Darman. Ini korban Pak Darman semua nih. Ayo lanjut, siapa lagi? Nanti aja Pak Darman. Ayo Pak Darman. Pak Darman berarti. Tanggung jawab tuh. Pak Yongki, Pak Darman tuh yang ini.
Iya, Pak Yongki dulu enggak apa-apa. Iya, Pak Yongki yang ngasih duluan. Dia ngapalin duluan. Saya dulu ya. Oke, lanjut. Oke. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Apa ya? Dan keselamatan. Ya. Keselamatan tidak ada. Keselamatan tidak ada di aduh, keselamatan Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah, Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh karenanya kita dapat diselamatkan. Sukses Pak Grecia Yongki. mau- Sekarang Pak Darman. Grecia udah. Gantian Pak akhirnya Darman sukses yang juga, lama. kan? Ayo. Ya, makanya harus banyak baca Alkitab ini kita ini supaya paham. Grecia hafalan Grecia. Iya. Mbak Grecia mau Iya. Grecia mau hafal. Grecia cepetan Grecia. Yang Ayo main Grecia. Grecia mau. suaranya buka dulu, Pak. Suaranya dibuka dulu, Pak Yongki. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan Keselamatan tidak ada karena keselamatan tidak ada selain dalam Dia. tidak ada di dalam siapapun juga. Oh iya, kan keselamatan tidak Ada. keselamatan tidak ada di dalam Dalam siapapun juga Lain di dalam selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada langit ini sama juga kolong langit ini tidak ada tidak ada nama lain yang berikan kepada manusia yang olehnya kita dapat akan mendapat diselamatkan. keselamatan. Ya, amin. Amin. Oke, Gracia. Gracia. Aduh. Hebat tuh Gracia tuh bisa hafal itu. Berarti dia baca Alkitab ya. Gracia baca Alkitab berarti ya. Hafal dia. Ya Gracia ya, dari kecil baca Alkitab biar bisa. Ya, selanjutnya siapa lagi? Yang lain kasih kesempatan. Saya disuruh duluan ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia itu dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Pane. Tidak ada nama lain, orang lain.
Kisah para Rasul 14 4 ayat 12. 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain apa lagi? Selain dibawa Selain di dalam dalam Dia. Sebab di bawah langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Fani. Grace. Ayat Ayat 12. 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun Pun juga selain di dalam. selain di dalam Dia. Dan Sebab sebab di bawah kolong langit ini ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Amin. Nathan mana? Selanjutnya, siapa lagi? Nathan nggak Nathan? Natanya lagi main, Tan. Oh lagi main. Sini ini tuh udah open mic. Kisah para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain diberikan kepada manusia dan olehnya kita dapat diselamatkan. Oke. Berkatin ini. Oke. Lanjutnya siapa tuh? Bu Ibu Pimpin Tuksa udah Putri, mau duluan? Iya kayaknya tuh. Siapa? Saya deh. Iya Bu, silakan Bu. Iya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu. Terima Selanjutnya kasih. siapa lagi? Bu Suanti. Oke lah Bu. Iya. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak di dalam siapapun juga lain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkannya. Amin. Terima kasih Bu Suwanti. Selanjutnya siapa lagi? Ibu Legia. Dibuka open mic, Bu. Oke. Iya. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Terima kasih Bu. Selanjutnya siapa lagi? Bu Sunping. Silakan Bu. Oke. Panjang ya. Kisah Rasul
potong, Ting. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di kolong langit, di bawah langit, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia dan manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ibu Sunping, Tuhan berkati. Sama lagi. Semua. Amin. Berapaan? Saya ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke, ada lagi. Citan Tauchen udah belum? Belum. Silakan Bu. Kisah Rasul 5 ayat 12. 4 Bu, Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 12 ayat 5. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam Dia. Di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke, Tuhan berkati sekalian. Om Henry sudah bisa? Siap? Halo Om Henry. Halo. Ya. Kecil suaranya. Shalom. Halo. Shalom. Ya, udah gede. Ya. Tanya, kedengeran. Udah gede. Oke. Sudah siap, Pak Henry. Ayat 12. Tidak ada siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Kita dapat diselamatkan oleh. Oke. Berkati Om Henry. Ada yang belum nggak? Pak Johan? Oke, saya ya terakhir ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sudah? Oke, ada lagi yang belum? Ayo Pak Johan. Oke, Tante Ona, pasukannya tidak ada? Oke, ya. Kata Falan, hari ini
Ada 19 orang. Saya sebutin ya. Pasiagian enggak ya, Bu Melin? Enggak, Bu, skip dulu lagi ajarin si Noel. Oke, ya. Saya sebutin ya. Ibu Vera, Gio, Filia, Ibu Lipong, Bapak Yongki, Gracia. Ini Pak Yongki 2 kali. Pak Darman ya. Bapak Darman, Ibu Ana, Fani, Grace, Nini, Ibu Ping Saputri, Ibu Suwanti, Ibu Legia, Ibu Sunting, Ibu Melin, Citau Tantaucen, Bapak Henry, Ibu Mary. Ada yang belum disebut? Perlin. Mau hafalan? Pak Johan belum disebut. Pak Yohan. Belum saya belum hafal, susah. Pak Johan belum. Ayo. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mana mukanya? Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Tidak ada siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, Pak Betul nggak? Johan. Aduh, berat. Makanya banyakan dipotong-potong pakai gunting. Aduh, berat Pak Darman. Jadi banyak-banyak kita bisa semua nih. Gitu. Aduh. Udah seminggu soalnya itu. Iya, itu seminggu nih. Oke, ayat hafalan selanjutnya apa Pak Johan? Nggak panjang-panjang ya. 7. Panjang-panjang lagi katanya. Itu harus tanggung jawab Pak, soalnya berat tanggung jawabnya. Kalau panjang-panjang saya bawa gunting. Kita jawab aja, Pak. Tanggung tapi jawab. Ini lumayan. Mazmur 141 ayat 1. Coba multimedia dibuka. Mana? Ya tuh. Kecil amat itu. Mazmur Daud. Mazmur Daud. Ayat berapa? Mazmur 141 ayat 1, Mam. Oh ya Tuhan. Baca. Ya Tuhan, aku berseru ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku. Waktu aku berseru-serumu. Berseru kepadamu. Ya, berseru. Kecil ininya. Ulang. Udah apa itu? Bagus. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepadaku. Suaraku. Waktu aku berseru kepadamu. Oke, itu ayat hafalan untuk hari Rabu ya. Tolong semuanya dihafalkan. Biar firman-Nya menjadi berkat semua. Amin. Oke, ya. Terima kasih untuk semuanya yang hadir pada hari ini dan yang khususnya yang melayani, baik WL, Ibu Melin, firman Tuhan Pak Johan, dan multimedia Fani. Tuhan berkati semuanya dengan berkatnya yang berlimpahan. Oke. Amin. Ini doa syafaat siapa ya?
Ya, siapa? Bapak Yongki, Bapak Yongki, Bapak Yongki doa Yongki ya? syafaat. Oke. Pak Yongki hari ini doa syafaat ya. Ada yang mau didoakan? Nih tanganku doain. Oke. Biar sembuh, pulihkan. Amin. Tangannya Tante Lipong. Kita doain Pak Yongki. Terus ya, saya juga minta dukungan doanya untuk acara pernikahan Fani tanggal 3 biar berjalan dengan lancar. Ada lagi yang didoakan? Sama besok hasil ronsennya yang bagus. Oke. Hasil ronsennya yang bagus. Tuh, Grace bilang lah mau doa apa? Nah, doa untuk ulangan Grace. Oke, Grace ulangan. Ada lagi? Ada lagi. Nggak ada. Untuk gereja ya Pak Yongki. Oke. Ibu Lipong, Grace, dan untuk Fania. Fania dan gereja ya. Oke. Oke. Ya. Oke, silakan Mari Pak Yongki. kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa. Berkumpul kembali Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah fellowship malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan, yang disampaikan oleh Bapak Yohan ya Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi ya Tuhan. Karena berkat-Mu ya Tuhan untuk kami ya Tuhan. Segala kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati Pak Yohan ya Tuhan. Kesehatan yang Kau berkati, pekerjaan yang Kau berkati ya Tuhan Yesus. Berkati juga istrinya Ibu Mary ya Tuhan Yesus. Sebagian doa dan keluarganya ya Tuhan Yesus. Berkati juga Fani ya Tuhan Yesus. Bentar lagi akan melangsungkan pernikahan ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kesehatan Fania, berkati kesehatan Kopet juga, dan berkat kecukupan ya Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan, tanggal 3 ya Tuhan Yesus akan resepsi dan pemberkatan ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan dengan cuaca yang terbaik ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapak. Engkau berkati juga Berlin ya Tuhan Yesus, berkati kesehatannya, kecukupan segala kebutuhannya, berkati hikmat kepintarannya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus, berkati juga Grace yang Tuhan, dan sebentar lagi akan ulangan ya Tuhan. Engkau berkati hikmat pelajaran ya Tuhan Yesus Kristus, dan mendapatkan yang terbaik ya Tuhan. Nilai-nilai ya Tuhan Yesus Kristus daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati juga Ibu Lipong ya Tuhan, berkati kesehatannya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan Yesus Kristus, gereja Betani Immanuel ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Untuk menuai jiwa-jiwa baru ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Setiap ibadah ya Tuhan, ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk semua jemaat ya Tuhan yang ibadah fellowship malam hari ini ya Tuhan. Engkau sertai, berkati ya Tuhan. Segala pergumulan yang kekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Yang sakit penyakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang sedih Engkau hiburkan ya Tuhan Yesus. Yang belum bekerja Engkau berikan pekerjaan yang layak ya Tuhan Yesus Kristus. Dan anak-anaknya sekolah Engkau berkati ya Tuhan. Berikan hikmat kebenaran ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapak. Berkati juga ya Tuhan. Bapak Jemaat Insinyur
Andreas Kurniawan ya Tuhan. Kau berkati dimanapun dia berada ya Tuhan. Dalam pengajarannya apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Dan bentar lagi kami akan berpisah ya kan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari pejabat tinggi negara Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya Tuhan. Dan jajaran menteri-menterinya sampai ke RW di lingkungan kami Tuhan. Kami letakkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu sempurna untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain Tuhan Yesus. Dan kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh hamba. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita akan berdoa dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pelayananmu, aktivitasmu, pekerjaanmu, usahamu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ayo, sekarang kita waktunya untuk berfoto. Berfoto. Mana Grace? Grace, Gracia. Mana Gracia? Udah ke bawah deh. Pasukan Pak Darman mana? Aduh. Ini Windows sama itu ya. Ini print screen. Mana? Print screen. Oke. Ayo hitung, yo. Siapa? Abang Noel lagi. Yo, hitung ya. Oke. Mana jempolnya? Semangat, 1, yo. 2, 3. Haleluya. Ya. Mana pasukan Pak Darman? Grace-nya nggak ada. Oke, selanjutnya, yo. Saranio. 1, 2, 3. Saranio. Saranio. Terima kasih, Jo. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu Legia, Bu Dharma, Bu Ana, Pak Yongki, Bu Meli. Terima kasih Berkati semuanya. Mama, Tuhan berkati Bu Pring Saputri, Tante Lino, Cepi, Cinta Ocen, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Ini Fani, Era, Tuhan berkati Pak Yongki. Sampai bertemu hari Rabu. Saya N ya. Oke. Berkati semuanya, sehat selalu. Amin.